Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Bahagia menjumpai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Pendeta Gadis Miati yang melayani di Jemaat GKE Kalawang. Adapun firman Tuhan pada saat ini dari 1 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika membangun gereja biasanya ada panitia pembangunan yang bekerja sama dengan MPH bidang pembangunan untuk persiapkan bahan bangunan dan mencari tukang yang mengerjakannya. Karena beratnya tanggung jawab, tidak jarang bisa terjadi kesalahpahaman atau ketidakpuasan terhadap kinerja, sehingga bisa saja terjadi yaitu perselisihan. Mari kita lihat persiapan Salomo ketika ia yaitu mempersiapkan dirinya untuk mendirikan bait Allah. Ketika Salomo naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Daud. Daud tidak diizinkan mendirikan bait Allah karena ia raja yang selalu berjuang dalam peperangan. Bait Allah didirikan anaknya Salomo, yaitu dalam suasana damai. Sekalipun demikian, Daud telah mempersiapkan bahan bangunan yang terdiri dari emas dan perak, bahkan dikatakan persiapannya melimpah. Tetapi Daud tidak ada mempersiapkan kayu dan itu harus diupayakan oleh Raja Salomo. Salomo mempergunakan relasi yang baik, yaitu persahabatan antara ayahnya dengan Raja Hiram. Oleh karena itu Salomo meminta bantuan Raja Hiram menyediakan kayu aras dan sanobar. Sementara Salomo mempersiapkan kebutuhan untuk makanan di istana Raja Hiram, yaitu berupa gandum dan minyak tumbuk, sehingga terjadilah barter, sehingga dimulailah pembangunan bait Allah itu sendiri hingga usai. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam rangka kita membangun gereja dalam arti gedungnya atau juga membangun pastori, pasti akhirnya bisa selesai. Menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kita membangun gereja yang bersifat bukan gedungnya tetapi bersifat rohani, yaitu persekutuan kita sebagai orang percaya dan kita yang selalu dibangun dalam kehidupan kita, sehingga dalam diri kita terlihat bagaimana kehidupan orang-orang yang percaya, orang-orang yang taat, orang-orang yang melakukan perbuatan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tentu dalam pembangunannya itu tidak akan pernah usai. Itu akan kita laksanakan sampai akhir hayat kita. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kami mengakhiri renungan ini dengan puisi. Hati yang gundah gulana membuat hati semakin merana. Hati yang pilu membuat hati bagaikan tersayat sembilu. Hati yang damai mampu menghalau riak-riak gelombang kehidupan, membawa kekuatan, ketenteraman, semangat dalam jiwa, kegembiraan untuk menjalani kehidupan. Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Damai, bersemayamlah dalam hati kami, agar damai itu boleh hadir di hati
di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, bagi nusa dan bangsa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, dalam putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa Tuhan menjadikan diri kami sebagai tempat kediaman bait-Mu Tuhan. Masukilah hati dan kehidupan kami dan kehadiran-Mu Tuhan Yesus. Kehadiran Roh Kudus-Mu. Karena bagaimanapun dalam hari-hari yang kami jalani, kerap kali diwarnai oleh rasa khawatir, kegelisahan. Bahkan kadangkala kami menjalani kehidupan ini, bisa saja terjadi kami tidak mampu mengendalikan rasa emosi kami, ada rasa kebencian, iri, dan berbagai hal, amarah yang terjadi. Tapi semua kami tentu rindu untuk merasakan damai itu, merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa itu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir dalam hati kami, bagi keluarga kami, bagi kehidupan kami dalam bergereja, dalam kehidupan kami sebagai, yaitu bagian dari Ibu Pertiwi kami, dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan Yesus, begitu juga bagi yang dalam keadaan mengalami sakit penyakit. Tentu seringkali merasakan kekhawatiran yang amat sangat. Bisa terjadi hidup ini menakutkan. Ketika mengalami gumul juang, merasakan hidup ini bagaikan tidak ada lagi harapan. Biarlah Tuhan yang hadir menjadi penyemangat. Tuhan yang berikan solusi, jalan keluar yang kami yakini dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada perkara yang tidak mampu kami hadapi, tetapi segalanya mampu kami hadapi, bahkan Tuhan Yesus yang berikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan juga memberkati jemaat GKI Bereng Gereja Kasih, agar kehidupan jemaatnya diberkati, majelis jemaatnya juga diberkati, semuanya dalam keadaan sehat, limpahkan rezeki, berkat, hikmat, dan kebijaksanaan dalam profesi masing-masing. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan bagi kami sekalian. Berkati segala usaha pekerjaan kami. Berkati masa depan anak cucu kami sekalian. Terima kasih atas semuanya Tuhan Yesus. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, salam sehat untuk kita semua. We love GKI, itulah